Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Robi Fauzan selaku dosen mata kuliah unit proses. Kami dari kelompok 5 merasa terhormat mendapat kesempatan mempresentasikan tugas PowerPoint untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah unit proses tentang pengolahan limbah cair di hotel dan restoran. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama Febrian Nur Ramadhani, kedua M. Adnan Alifianza, ketiga Enggun Gurharyanto, keempat Iqbal Picasso, yang kelima saya sendiri Linda Anggraini. Next, Mas. Yang akan kami bahas kali ini terdiri dari yang pertama pendahuluan meliputi pengolahan limbah cair di industri perhotelan dan restoran. Yang kedua mengenai latar belakang tentang definisi, deskripsi mengenai proses pengolahan limbah. Yang ketiga, tujuan dari penelitian. Yang keempat, pembahasan. Penjelasan rinci mengenai proses pengolahan limbah. Orang yang berpergian memerlukan berbagai kemudahan seperti sarana pengangkutan, tempat makan dan minum, serta tempat menginap. Maka bermunculanlah berbagai jenis sarana angkutan, rumah makan, biro perjalanan, rumah penginapan, dan sarana lainnya. Di antara berbagai jenis rumah penginapan, ada yang disebut hotel. Bisnis perhotelan saat ini semakin banyak, terutama di kota-kota pariwisata seperti Denpasar, Yogyakarta, dan lain-lain. Pengertian menurut Menlh nomor 5 tahun 2004, hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati. Hotel juga menyediakan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pencucian atau laundry, dan lain-lain. Bagi para pengunjungnya, sehingga dalam aktivitasnya hotel juga menghasilkan berbagai limbah cair dan sampah layaknya suatu komplek pemukiman penduduk. Maka demikian, di dalam industri apapun termasuk perhotelan dan restoran diwajibkan memiliki sistem pembuangan limbah cair sesuai baku mutu persyaratan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang. Latar belakangnya seperti yang sudah saya bacakan di slide sebelumnya mengenai pengertian hotel. Kemudian pengertian dari limbah cair perhotelan sendiri adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Karena aktivitas yang ada di hotel relatif sama seperti layaknya pemukiman, maka sumber limbah yang ada juga relatif sama seperti pada pemukiman dan fasilitas tambahan lainnya yang ada di hotel. Untuk menentukan sistem pengolahan limbah, diperlukan pemilihan teknologi yang tepat, agar biaya investasi IPAL tersebut murah. Di samping itu, biaya operasional IPAL juga nantinya harus murah, namun harus dapat menghasilkan hasil olahan yang memenuhi baku mutu limbah buangan sesuai dengan baku mutu limbah buangan yang berlaku. Baku mutu limbah cair hotel adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Baku mutu limbah cair perhotelan telah ditetapkan dengan Menlh nomor 5 tahun 2004 tentang baku mutu limbah cair. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal Picasso. Dipersilakan Mas Iqbal. Baiklah, terima kasih Linda. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, saya Iqbal Picasso Mubarak dari kelompok 5, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya Linda, yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini kita membahas bertujuan untuk agar audiens mengetahui gambaran keseluruhan proses pengolahan limbah cair di industri hotel dan restoran. Yang kedua, agar audiens memahami bagian-bagian dari unit pengolahan limbah cair tersebut.
Oke, untuk di slide ini kita akan membahas tentang parameter baku mutu air limbah. Parameter baku mutu air limbah di sini menjadi dua. Yang pertama pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang mengacu pada baku mutu air limbah pada usaha di perhotelan. Yang kedua, baku mutu air limbah yang mengacu pada kegiatan domestik. Untuk parameter baku mutu air limbah yang dipakai pada presentasi ini lebih mengacu pada parameter baku mutu air limbah yang pada usaha di perhotelan. Karena apa? Karena parameter yang diukur lebih sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yaitu baku mutu air limbah pada usaha di perhotelan. Untuk di slide ini kita akan membahas tentang sumber limbah cair di hotel dan karakteristik limbah di hotel. Untuk sumber limbah cair di hotel itu terdapat 4 poin. Yang pertama, limbah dari kamar mandi dan toilet. Yang kedua, limbah dari kegiatan dapur dan restoran. Yang ketiga, limbah dari kegiatan pencucian atau laundry. Yang keempat, limbah dari fasilitas kolam renang. Selanjutnya, karakteristik limbah di hotel. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, senyawa fisik. Dia mengandung berwarna dan mengandung padatan. Yang kedua, senyawa kimia organik mengandung karbonhidrat. Yang kedua, mengandung minyak dan lemak. Yang ketiga, mengandung protein. Yang keempat, mengandung unsur surfaktan antara lain deterjen dan sabun. Selanjutnya, senyawa kimia organik mengandung alkaniti, mengandung klorid, mengandung nitrogen, mengandung fosfor, mengandung sulfur. Selanjutnya untuk unsur biologi itu ialah mengandung protista dan virus. Pada slide ini kita akan membahas tabel teknologi pengolahan limbah cair secara umum di perhotelan. Pada bagian pertama, pretreatment terdapat 3 jenis pretreatment. Treatment yang pertama yaitu screening and grit removal, yang kedua adalah equalization and storage, yang ketiga adalah oil separation. Untuk teknologi pengolahan limbah cair yang kita pakai pada presentasi kali ini, treatment pengolahan limbah cair memanfaatkan biofilter anaerob dan aerob dengan meliputi berbagai proses yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Adnan Alifianza dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Iqbal untuk unit proses pengolahan limbah cair. Ini yang pertama ada bak pemisah minyak lemak atau grease trap. Proses pemisah lemak dan minyak, yaitu bangunan pemisah lemak dan minyak merupakan suatu bak untuk memisahkan lemak dan minyak dari limbah cair. Dalam bak ini, minyak dan lemak yang terapung di permukaan harus diambil secara periodik, dan limbah cair yang sudah bebas lemak dan minyak kemudian dialirkan bersama limbah dari kamar mandi atau WC menuju ke bangunan pengolahan limbah cair. Nah, bisa dilihat dari gambar untuk aliran ininya airnya sendiri. Untuk yang minyak dia nanti akan terapung di permukaan. Nah, ini yang harus diambil secara periodik, dan untuk dari gambar ini tuh dilihat dari baknya pengambilan secara manual. Nah, untuk yang di bawah sendiri itu ada limbah yang berbentuk solid atau padat. Jadi dia mengendap. Nah, untuk alirannya sendiri itu nanti masuk ke secondary tank dan akan dikeluarkan ke outlet pipa. Next. Untuk yang kedua ada bak pengendap awal atau bak kontrol. Zon pengendap awal berfungsi sebagai ruang untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang berukuran relatif besar dan sebagai tempat untuk menahan kotoran tersebut. Di ruang ini, kotoran akan mengalami dekomposisi awal sehingga akan hancur dan ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Dengan mengecilnya ukuran partikel ini, maka kemungkinan terjadinya penyumbatan di zon anaerobik maupun aerobik yang diisi dengan media yang dapat dihindarkan. Ini gambar untuk bak sumur pengepulnya. Oke, next. Untuk yang ketiga,
ada bak ekualisasi. Untuk bak ini berfungsi sebagai bak pengumpul air limbah setelah dari bak pengendap awal. Bak ini berfungsi sebagai bak pengkondisian air limbah yang akan diolah menjadi homogen dan memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk unit proses pengolahan limbah cair selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Adnan. Melanjutkan dari yang telah disampaikan, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anggun Gur Haryanto dari kelompok 5. Untuk proses selanjutnya adalah biofilter anaerob. Pada zona biofilter anaerobik berfungsi sebagai tempat pertumbuhan bakteri anaerobik dan mikroorganisme anaerobik lainnya yang akan mendegradasi komponen polutan limbah. Mikroorganisme tersebut akan tumbuh pada dinding-dinding yang ada di dalam zona ini. Sehingga untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme di zona ini diperlukan suatu desain alat yang mempunyai luas permukaan yang sangat besar. Untuk mendapatkan luas permukaan yang besar tersebut di zona ini diisi dengan suatu media, yaitu media plastik, model sarang tawon. Media bakteri ini sarang tawon sebagai media tumbuh kembang bakteri pengurai. Melalui proses penguraian organik, polutan organik diurai dan selanjutnya menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida. Pekerjaan ini dilakukan oleh gumpalan mikroorganisme bakteri anaerob. Terlampir pada gambar sebelah kanan adalah desain biofilter anaerob, di mana yang sarang tawon dapat dilihat pada gambar model plastik yang ada di sebelah kanan. Jadi air limbah masuk itu akan masuk melalui pipa yang memang didesain agak bawah supaya air bersih yang akan masuk ke proses zona anaerob. Selanjutnya ada biofilter aerob. Fungsi zona aerobik sama dengan zona anaerobik, tetapi bakteri dan mikroorganisme yang ditumbuhkan di zona ini berupa mikroorganisme aerobik, yaitu mikroorganisme yang memerlukan udara untuk aktivitasnya. Maka di zona ini disuplai udara dari luas reaktor dengan menggunakan blower udara. Agar kebutuhan oksigen semua mikroorganisme terpenuhi, maka oksigen yang disuplai ke dalam zona ini harus dapat menyebar. Proses aerobik ini akan menghasilkan lumpur lebih banyak daripada proses anaerobik. Lumpur tersebut kaya sekali akan kandungan mikroorganisme aerobik, sehingga lumpur ini sangat baik sekali dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan bakteri yang baru. Melalui proses ini juga terjadi nitrifikasi senyawa amonia, NH4, yang membuat air limbah sangat berbahaya jika digunakan. Proses ini bisa dikenal dengan istilah aerasi kontak. Terlihat pada gambar terlampir, proses biofilter aerob bisa dibantu menggunakan berbagai macam media seperti blower ataupun reaktor lainnya. Untuk selanjutnya adalah bak pengendapan akhir. Bak pengendapan akhir atau sedimentasi berisi lumpur aktif yang menampung hasil dari bak aerob yang mengandung mikroorganisme dan diendapkan. Setelah itu, terdapat pompa sirkulasi lumpur untuk dipompa kembali ke bak inlet aerob. Terlampir gambar seperti di sebelah kanan desain bak pengendapan akhir. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Febriano Ramadhani dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait tugas unit proses. Ini lanjut di bak klorinasi setelah dari bak pengendap akhir. Bak klorinasi di sini berfungsi sebagai ada bak biasa, tapi ada alat tambahan berupa klorinator. Bentuknya juga banyak klorinator, salah satunya itu ada di sebelah kanan sini yang bisa dilihat di gambar. Nah, dia bertujuan untuk penambahan klorin atau kaporit, atau pakai gas klor juga bisa. Cuman yang alat di sebelah kanan ini memang didesain untuk klorin tablet. Ia bertujuan untuk membunuh sisa-sisa kotoran dan sisa-sisa bakteri patogen yang berada di air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Oke, lanjut Mas. Nah, berikut diagram
proses keseluruhan dari teman-teman di atas tadi setelah menjelaskan. Di sini di atas tadi sebelumnya saya menambahkan sedikit terkait desain yang efisiensi itu lebih ke tangki fiber. Mungkin kapasitas perhotelan bisa 40 sampai 60 meter kubik per hari tergantung dari kamar yang akan dibangun, berapa kamarnya dan berapa ruang lantai yang akan dibangun juga. Jadi untuk efisiensi tingkat efisiensinya itu lebih menggunakan bahan fiber dan treatmentnya menggunakan biofilter seperti yang dijelaskan teman-teman di atas tadi. Berikut flow diagramnya, kurang lebihnya saya akan coba menjelaskan. Pertama ada beberapa sumber, yaitu ada sumber limbah source-nya dari air limbah dapur, air wastafel, laundry, dan lain-lain. Di sini mungkin bisa diasumsikan sebagai kayak kolam renang, terus pantry atau kamar karyawan, dan lain-lain. Sumber air yang lain ibaratnya. Akan tetapi dari air limbah dapur, ini sebelumnya memang diberi gas trap atau bak pemisah lemak. Dan pemisah lemak di sini antara air dan minyak lemak terpisahkan, akan tetapi minyak dan lemaknya akan diambil secara periodik, dan air yang sudah terlepas dari minyak dan lemak akan menjadi satu, berkumpul bersama dengan air limbah lainnya dari sumber wastafel, laundry, dan lain-lain. Nah, masuk ke dalam bak pengendap awal. Nah, dari bak pengendap awal ini kita setting setiap bak kontrol ada valve drain yang difungsikan untuk agar kita mudah untuk memaintenance bak tersebut. Jadi setelah dari bak pengendap awal, lanjut ke bak ekualisasi yang sudah disebutkan tadi. Bak ekualisasi di sini berfungsi untuk menghomogenkan limbah-limbah yang berasal dari source yang berbeda agar dia tetap sama dan partikelnya berubah menjadi partikel lebih kecil atau lumpur yang lebih kecil, berbeda dengan bak pengendap awal. Di bak ekualisasi sendiri ini dilengkapi dengan valve drain yang berfungsi juga sama untuk memudahkan proses maintenance ketika terlalu jenuh sluts-nya. Lanjut setelah dari bak ekualisasi ke bak anaerob. Nah, dari proses kita menggunakan bak, di sini kita menggunakan proses biofilter aerob dan anaerob yang menurut kita lebih efisien untuk menurunkan parameter POD, COD, amonia sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2014. Nah, di bak anaerob sendiri terdapat dua manhole sebenarnya. Ini menggunakan wadah honeycomb seperti yang dijelaskan di atas tadi, seperti sarang tawon terbuat dari plastik. Sarang tawon ini sebagai rumah dari bakteri untuk perkembangbiakannya. Setelah dari anaerob 1, anaerob 2, sama juga bak anaerob dilengkapi untuk valve drain untuk ngebuang air-air sisa, dan ketika sudah jenuh, ada jenuh sluts di bak anaerob 1 dan 2. Setelah itu lanjut ke bak aerob. Dari bak aerob di sini dilengkapi dengan aerator pengaduk yang berfungsi untuk menambahkan oksigen ke dalam bak aerob guna untuk membantu proses mikroorganisme mengurai limbah dan menurunkan parameter-parameter sesuai dengan baku mutu nomor 5, Permen LH nomor 5 tahun 2014. Nah, sebenarnya aerator di sini
itu ada beberapa jenis. Ada yang menggunakan pompa bubble yang dari bawah menggunakan diffuser, tapi secara teknisnya tetap sama, dialiri oksigen atau angin, ditiupkan dari blower yang ada. Nah, dari tingkat bak aerob ini sendiri, tingkat penghilangan atau efisiensi dari BOD itu hampir 90%. Nah, di sini terdapat ada bal gerigi, biobol, itu berfungsi juga untuk membantu proses rumah bakteri, di mana ada tempat berkembang biaknya bakteri di biobal gerigi ini. Modelnya diameternya kurang lebih ada 5 sentian, 5 sampai 10 cm. Dia bergerigi teman-teman modelnya. Jadi ada beberapa banyak tergantung dari luas kolam atau luas bak aerob ini sendiri. Setelah dari bak aerob, lanjut langsung ke bak pengendap akhir. Nah, di bak pengendap akhir ini bak sedimentasi. Bak sedimentasi ini sendiri terdapat circulation pump. Circulation pump ini berfungsi ketika ada sludge yang sudah mengendap dari proses aerob, masih bersangkutan dengan proses aerob. Ini nanti akan dipompa kembali ke bak aerator. Ketika di bak aerob ini sangat bagus perkembangan mikroorganismenya, dia secara tidak langsung nanti akan membentuk suatu polimer, yang polimer ini bakal mengendapkan partikel-partikel yang sejenis di bak pengendap. Setelah di bak pengendap ini, pompa sirkulasi ini sebenarnya didesain bisa menggunakan waktu ketika dengan catatan ketika jam tertentu ketika tidak ada banyak proses air limbah masuk. Jadi aliran tetap tenang, jadi pompa sirkulasi tidak mempengaruhi air bersih masuk ke dalam bak klorinasi. Setelah dari bak pengendap akhir, dia masuk ke bak reservoir, dan di sini ada bak chlorination. Chlorination di sini ada namanya recycle pump. Recycle pump di sini sendiri, recycle pumpnya dia pompa celup biasa, pompa celup yang kapasitasnya kurang lebih 15 sampai 50 meter kubik per hari. Nah, kalau dimenitin kurang lebih 10 sampai 20 liter per menit. Nah, total head-nya itu ada kurang lebih 9 sampai 12 meter. Jumlahnya cuma 1. Untuk tegangan listriknya 220 sampai 40 volt. Nah, sama juga untuk circulation pump, kurang lebihnya pompanya juga. Tetapi yang circulation pump agak ngulas sedikit. Di circulation pump ini agak dikasih modifikasi sedikit untuk penyedot di bawahnya itu dimodifikasi penyedot model scrap itu untuk memudahkan sludge masuk dan kembali ke aerob. Oke, lanjut lagi ke air proses. Kita masuk di chlorination. Nah, di sini pompa recycle pump ini ketika kita mengetahui hasil dari parameter yang sekiranya out spec dari Permen LH nomor 5 tahun 2014, kita bisa pompa kembali lagi menuju bak pengendap awal. Hasil dari prosesnya. Setelah air masuk ke chlorination seperti alat yang dijelaskan di atas tadi, dari bak ini air sudah diinjek menggunakan
klorin atau gas klor, bisa menggunakan tablet juga. Setelah itu baru kita rilis ke lingkungan dengan catatan sudah terkena oleh klorin. Jadi untuk membunuh patogen-patogen atau mikroorganisme yang masih terbawa. Setelah itu lanjut Mas ke slide berikut ya. Kesimpulannya, limbah dari perhotelan dan restoran sebagian besar bersumber dari air limbah dapur, air wastafel, laundry, dan lain-lain. Pengolahan limbah bertujuan untuk memisahkan residu atau minyak dan lemak agar air limbah dapat memenuhi standar baku mutu sesuai dengan yang telah diatur Permen LH nomor 5 tahun 2014. Pengolahan limbah cair ini memanfaatkan teknologi biofilter anaerob dan aerob dengan proses meliputi pengendapan awal, proses anaerob dan aerob, sedimentasi, klorinasi, yaitu air yang memenuhi standar baku mutu kita rilis ke lingkungan. Oke, cukup penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Mari Kak. Baik, sekian untuk presentasi kami dari kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.